apa yang kamu lakukan kepada pemuda ini? Penyakit apa yang kamu buat? Astagfirullahaladzim. Jadi arwahnya kamu tahan? Iya, ternyata benar ini tempatnya Mas Indra. Sesuai dengan yang ada di mimpi saya. Tapi alangkah baiknya nanti saya mau berkomunikasi secara batin dengan guru saya. Yang saya takutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Mas Indra. Nah, teman-teman, saya mendapatkan mimpi gitu ya teman-teman. Mimpi itu ibarat ngasih tahu ke saya Mas, untuk saya mendatangi tempat ini gitu. Nah, di dalam mimpi saya itu ada satu wabah penyakit gitu ya teman-teman. Ibaratnya seperti itulah ya. Ibarat kayak mungkin corona gitu kan Mas. Waktu itu kan ada wabah penyakit corona. Nah, ini ada wabah penyakit yang memang saya sendiri aja nggak tahu penyakit ini teman-teman. Katanya sih penyakit ini udah ada dari zaman dulu teman-teman. Tapi saya baru dengar penyakit itu sekarang gitu teman-teman. Makanya saya tadi mengatakan ada wabah penyakit baru gitu, padahal ini sudah lama penyakit kayak gini teman-teman. Banyak juga yang mengalami seperti ini dan tujuan si sosoknya mungkin masuk ke dalam mimpi saya. Mungkin ini bukan si sosok ya Mas ya. Kalau menurut yang ada di mimpi saya ini malah yang korbannya gitu, korban si penyakitnya gitu Mas, yang terkena penyakitnya gitu, itu masuk ke dalam mimpi saya gitu Mas. Coba saya mau itu dulu bicara batin dengan guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar Mas, yang masuk ke dalam mimpi saya ini yang terkena penyakitnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oke. Terima kasih guru. Teman-teman, ternyata penyakit ini bukan penyakit yang menular seperti corona gitu ya teman-teman ya. Saya juga nggak bisa menjelaskan ini penyakitnya apa. Intinya ada pembengkakan di area kelamin teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Maju Mas. Assalamualaikum. Kita ungkap sama-sama aja ya Mas ya, supaya nggak penasaran. Kita ungkap sama-sama. Assalamualaikum. Kamu yang mendatangkan penyakit itu. Siapa kamu sebenarnya? Saya sudah ada di tempat yang sudah kamu inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Menyeramkan sekali Mas Indra. Ada dua di sini yang terkena penyakit sama satu jinnya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Apa? Saya tidak boleh masuk ke tempat ini. Saya akan memberikan pertolongan kepada umat Islam yang seharusnya tidak engkau jahati. Saya tidak boleh masuk. Saya tidak takut dengan larangan kamu. Kamu mau membunuh saya?
Kematian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah mati suri, tapi saya hidup lagi. Kamu tidak kuasa untuk membunuh saya. Saya berkali-kali mati suri. Kurang ajar. Kalau nanti saya sudah bertemu dengan kamu, lihat apa yang akan terjadi. Teman-teman, dia mengatakan hal yang sangat tidak enak didengar. Katanya ingin membunuh saya, tapi saya tidak takut karena kematian hanya milik Tuhan ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Yang Mas Indra lihat tadi warna merah, Mas. Iya. Ada titik merah tadi. Kelendapan. Jangan hanya bersuara. Tunjukkan wujudmu. Astagfirullahaladzim. Ternyata kamu di situ. Apa maksudmu? Astagfirullahaladzim. Lihat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, Mas, kelihatan Mas kalau di zoom. Astagfirullahaladzim. Ini yang namanya penyakit yang tadi saya bilang Mas. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu lakukan kepada pemuda ini? Penyakit apa yang kamu buat? Astagfirullahaladzim. Jadi arwahnya kamu tahan. Astagfirullahaladzim, Mas. Arwahnya ditahan. Kenapa kemaluannya, biji kemaluannya besar sebelah sampai menurun ke bawah seperti itu? Astagfirullahaladzim. Jadi pemuda ini berbuat seenaknya saja di tempat persinggahan kamu. Dia adalah seorang pemotong, dia seorang penebang kayu. Di tempat ini berprofesi sebagai kuli panggul. Motong kayu, dipotong-potong pakai alat, dimasukinya ke mobil. Lalu apa salahnya? Astagfirullahaladzim. Dia sering membuang air kecil sembarangan. Astagfirullah. Dia mengencingi tempat persinggahan kamu. Dia juga sering berkata kotor. Astagfirullahaladzim. Bolehkah saya melihat wajahmu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, saya maksud. Jadi si pemuda ini dia seorang kuli panggul, teman-teman, yang bersikap seenaknya saja. Dia sering berkata kotor, dia sering kencing sembarangan, dan waktu itu mengencingi persinggahan tempat sosok ini, teman-teman. Lalu kamu menyumpahi pemuda ini karena kamu sering sekali membuat peringatan. Apa peringatan yang kamu buat? Astagfirullahaladzim. Jadi kamu pernah menampakkan diri di
area penebangan ini. Tetap dia tidak takut. Lalu oh, jadi kamu pernah juga menghentikan mesin pemotong itu, lalu ketika mereka istirahat mesin itu jalan sendiri. Itu tidak membuat mereka takut. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu menyumpahi si pemuda ini terkena penyakit, ibaratnya ini penyakit seperti ini penyakit tedun, Mas. Kalau bahasa sekarang ya, usus yang di perut laki-laki tapi intinya turun ke bawah ya, Mas ya. Maksudnya turun ke kemaluan gitu, yang menyebabkan intinya area kemaluan itu bisa gede ya, Mas ya. Intinya kayak penyakit tedun gitu ya, Mas ya. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu menyumpahi. Lalu kenapa di dalam mimpi saya seperti kayak wabah penyakit? Oh, jadi kamu akan menciptakan sumpah ini terus ketika ada orang yang seenaknya saja di tempat ini. Oh, katanya penyakit ini jangan kau anggap sepele. Katanya seperti itu teman-teman. Nyatanya pemuda ini meninggal hanya karena penyakit seperti ini teman-teman. Karena kemaluannya membengkak mungkin membuat daya tahan tubuhnya itu melemah ya, Mas ya. Karena kalau bengkak sedikit aja itu udah kesakitan ya, Mas ya. Apalagi sampai besar seperti ini teman-teman. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Lihat Mas Indra, kamu akan terus menciptakan sumpah ini. Hentikan. Dia menafkahi keluarga yang ada di rumah. Dia menjawab teman-teman, mereka saja tidak mau bersikap sopan di tempat saya. Bagaimana saya tidak murka? Katanya seperti itu. Baik, saya yang akan menebus maaf mereka. Saya akan pastikan dan saya akan membuat peringatan di tempat ini untuk tidak menebang pohon sembarangan, agar tidak ada lagi korban yang seperti ini. Hentikan sumpahmu. Kamu ini siapa sih? Kamu adalah arwah seorang dukun dulunya di tempat ini. Kamu seorang dukun tunanetra. Pantesan aja kelihatan kayak seperti dukun ya, Mas ya. Jadi sebelumnya memang kamu sudah menempati tempat ini. Tapi saya minta tolong pada kamu, hentikan sumpah ini. Kasihan mereka. Mereka adalah para kuli panggul yang menafkahi keluarga di rumah. Ya, saya pastikan semua penebang di tempat ini, di area ini, saya pastikan mereka akan sopan, akan santun, akan menghargai orang yang tidak terlihat di tempat ini. Karena kita berdampingan dengan alam yang berbeda, saya pastikan mereka tidak tahu keberadaan kamu. Bebaskan dia. Kamu jangan menyekap rohnya. Baik. Pegang omongan saya. Kalau kamu tidak percaya dan tidak meyakini apa kata-kata saya, kamu boleh lakukan apa saja untuk saya. Tapi bebaskan juga rohnya. Bebaskan ya, jangan disekap. Astagfirullahaladzim, Mas Indra. Biarkan rohnya pergi dulu aja, Mas. Saya akan bebaskan rohnya. Jangan kamu sekap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembali ke alammu. Saya akan bebaskan sekapan ini. Allahu Akbar. Untuk apa kamu menyekap dia? Karena dia memang keterlaluan. Hanya karena dia keterlaluan, kamu sampai menyekap rohnya. Pegang kata-kata saya. Saya akan beritahu kepada warga sekitar sini untuk menerapkan sopan santun ketika mereka menebang pohon. Tapi tolong, hentikan sumpahmu. Baik, pegang omongan saya. Kembali ke asalmu dan hentikan sumpah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Ternyata sosok ini adalah sosok yang menyinggahi tempat ini terlebih dahulu, gitu teman-teman. Jadi dulunya dia itu berprofesi sebagai seperti kayak dukun gitu teman-teman, tapi dia buta, gitu teman-teman. Dia buta dan mungkin dulunya dia tinggal di area tempat ini ya Mas ya. Bahkan mungkin makamnya ada di area tempat ini ya Mas ya, gitu. Karena itu yang saya lihat dari penerawangan saya Mas, gitu. Jadi memakai baju hitam, kain hitam, mukanya tadi saya sedikit buka ya Mas ya, menyeramkan. Itu yang saya lihat dari penerawangan saya. Dia adalah seorang dukun, intinya seperti itu teman-teman, dulunya ya. Dan dia menciptakan sumpah teman-teman, bukan menciptakan wabah penyakit. Dia menciptakan sumpah kalau ada orang yang seenaknya saja di tempat ini, seperti pemuda tadi berkata kotor, terus kencing sembarangan, intinya semena-mena lah di tempat ini. Itu disumpah teman-teman, disumpah akan besar sebelah biji kemaluannya, gitu teman-teman. Karena mungkin yang dia kencingi adalah makamnya, bahkan tempat persinggahannya ya teman-teman. Jadi saya bersumpah, saya sumpahin kamu, nyepatani. Tadi saya dengarnya intinya nyepatani itu adalah sumpah ya teman-teman. Kalau kamu masih kencing di sini lagi, saya sumpahin kamu, saya sepatanin kamu, biji kelamin kamu itu bisa besar membengkak sebelah, gitu teman-teman. Nah itu yang diucapkan sama si sosok itu, gitu teman-teman. Nah nyepatani itu sumpah ya teman-teman. Saya garis bawah lagi, kalian masih banyak yang belum tahu, mungkin bukan orang Jawa ya, nyepatani itu sumpah. Jadi dia bukan menciptakan wabah penyakit, tapi dia itu bersumpah intinya teman-teman. Barang siapa yang bersikap semena-mena di tempat ini akan merasakan hal yang sama seperti pemuda tadi teman-teman. Nah nanti saya akan kabarin warga untuk ya woro-woro lah bahwa kita harus menjaga sopan santun di tempat ini, gitu. Dan tadi rohnya sudah saya bebaskan juga, dan insya Allah saya berani jamin ini 80% akan aman nih tempat ini teman-teman. Ya mungkin saya akan tutup penelusuran malam hari ini teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan, karena saya hanya manusia biasa. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini pohon jati semua ya Mas ya, sampai ke sana. Ya berarti ini kalau udah besar, yang besar-besar intinya itu yang ditebang teman-teman.